Kelanjutan dari analisa kemarin. Halo teman-teman, apa kabar semua? Salam sehat ya. Maaf, di dalam video ini tidak ada maksud ataupun niatan untuk memojokkan seseorang apalagi menuduh. Ini hanya sebuah analisa karangan bebas saja yang tidak dapat dijadikan dasar dalam sebuah ungkapan, jadi mohon bijak dalam mencerna dan menyimaknya. Karena keyakinan saya terhadap kinerja kepolisian yang sudah bekerja keras dalam berusaha untuk pengungkapan kasus ini pasti akan segera terwujud. Tidak ada kejahatan yang sempurna, yang tidak meninggalkan jejak. Inilah kebenarannya. Jadi, menurut analisa pribadi saya, sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Ibu AKBP Sumarni, beliau menyatakan dugaan pelaku adalah orang dekat atau bisa dikatakan orang yang sangat mengenal korban dengan baik. Dengan bukti, tidak ada kerusakan yang terjadi pada pintu di rumah korban dan tidak adanya barang yang berharga milik korban, kecuali handphone korban yaitu anak gadis yang turut mendapatkan serangan pelaku. Di sini, terdeteksi untuk kematian almarhum Ibu Tuti dari hasil otopsi, bahwa ibunda meninggal lebih awal 5 jam sebelumnya daripada kematian putrinya. Jadi, seperti analisa di video sebelumnya, ketika sang pelaku pembunuhan tersebut sedang berusaha menghilangkan jejak kekejamannya dan dipergoki oleh korban kedua, pelaku yang begitu panik hingga gelap mata pun akhirnya dengan sengaja memberi serangan ke korban kedua hingga akhirnya dilumpuhkan. Pelaku sangat pandai bukan hanya dalam usahanya menghilangkan jejak atau barang bukti, tetapi pelaku juga sangat cerdik dan pandai dalam merancang adegan ini. Itulah kenapa pelaku dengan sengaja menaruh korban di dalam bagasi mobil dengan kaca terbuka. Teman-teman, dalam keadaan yang gawat dan darurat ini, biasanya pelaku yang tidak ingin tertuduh sebagai pelaku pasti akan mengarahkan orang lain untuk memperlihatkan sesuatu tanpa dia sentuh dahulu. Setelah menyimpan kedua mayat tersebut ke dalam bagasi sebuah mobil Alphard, sang pelaku pasti akan meninggalkan lokasi untuk mencari alibi. Kenapa analisa saya mengatakan demikian? Karena kasus ini adalah murni kasus pembunuhan bukan perampokan, dan kasus ini juga bukan ditangani oleh pembunuh bayaran. Karena kalau pembunuh bayaran, sudah pasti pembunuh itu akan membawa alat untuk melakukan aksinya tanpa mengotori TKP dengan memporak-porandakan isi dalam rumah itu. Dan seperti hasil analisa dalam sebuah kasus yang ditangani oleh si pembunuh bayaran, biasanya mereka hanya melakukan tugasnya untuk membunuh saja dan pergi meninggalkan tempat setelah tugas selesai. Dan tak jarang pelaku pembunuh bayaran banyak yang teledor meninggalkan jejaknya, tanpa disadarinya bisa dikarenakan kurangnya memahami korban dan lokasi target incarannya. Baiklah kawan-kawan, sekian hasil analisa yang saya dapat dari hasil pengamatan kasus ini. Untuk teman-teman, silahkan berkomentar untuk membantu menyempurnakan analisa ini. Dan ingat untuk mengedepankan azas praduga tidak bersalah ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan kita. Terima kasih.